Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Museum Kata Andrea Hirata akhir tahun 2023, ada lebih dari 50 kata dan peribahasa dalam bahasa Melayu Belitung yang dilaporkan terancam punah. Kata dan peribahasa itu oleh sebagian besar responden tidak dimengerti alias tidak pernah didengar. Kelestarian bahasa Melayu Belitung dikampanyekan oleh penulis kenamaan Indonesia yang juga putra asli Pulau Belitung, Andrea Hirata. Ia sudah melakukan kampanye preservasi terhadap bahasa ini sejak 2005 lalu bertepatan dengan terbitnya novel Laskar Pelangi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung Brian Bimantoro. Silakan rekan Brian. Baik, Medan Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya, Bram Morton, Pos Belitung. Pemirsa, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Museum Kata Andrea Hirata, pada akhir tahun 2023, ada lebih dari 50 kata dan peribahasa dalam bahasa Melayu Belitung yang dilaporkan terancam punah. Kata dan peribahasa itu oleh sebagian besar responden tidak dimengerti, alias mereka tidak pernah mendengar kata tersebut. Kelestarian bahasa Melayu Belitung dikampanyekan oleh penulis kenamaan Indonesia yang juga putra asli Belitung Timur, Andrea Hirata. Dia sudah melakukan kampanye preservasi terhadap bahasa ini sejak 2005 lalu, bertepatan dengan terbitnya novel Laskar Pelangi. Ditemui posbelitung.co di Museum Kata Andrea Hirata, Rabu 3 Januari 2024. Andrea bilang kampanye ini bertujuan untuk kembali membumikan bahasa Melayu Belitung kepada masyarakat. Berdasarkan risetnya, kata dan peribahasa yang terancam punah sebagian besarnya adalah kata benda dan kata sifat. Dia mencontohkan peribahasa nguning kaki seluar, serta ungkapan dak gila ngangkitek dan boleo mika yang sudah jarang terdengar. Kemudian ada kata melipe, debelida, pesirah, dan sembelak kitu. Dari ratusan yang disurvei, dia bilang hanya ada satu orang yang paham kata-kata tersebut. Mei dan Tribuners, Andrea bilang Museum Kata sebagai satu-satunya museum literasi di Indonesia mendorong upaya pelestarian bahasa ini. Dia menciptakan museum ini salah satunya adalah untuk menjadi pusat budaya dan literatur Melayu Belitung, serta menjadi pusat preservasi bahasa Melayu Belitung. Sebagai upaya melestarikannya, dia mengimbau otoritas terkait agar memasukkan bahasa Melayu Belitung sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah. Karena menurutnya, pembumian bahasa Melayu Belitung sudah mendesak dilakukan sebelum terjadi ancaman kepunahan yang lebih luas terhadap kata dan peribahasa dalam bahasa Melayu Belitung. Sebagai orang asli Belitung Timur, dia pun mengaku siap jika diminta untuk membantu otoritas terkait menyusun buku pelajaran bahasa Melayu Belitung. Karena menurutnya bahasa ini sangat ekspresif dan indah jika didengar dan punya perbedaan dengan bahasa Melayu di daerah lain. Walakin Andrea mengakui bahwa zaman sekarang untuk membumikan bahasa daerah cukup sulit karena teknologi memainkan peran atas pergeseran budaya dan bahasa bagi anak-anak muda di Pulau Belitung. Karena itu, Medan Tribuners, dia bermimpi agar nanti orang-orang yang mendedikasikan diri untuk menciptakan teknologi literatur bahasa Melayu Belitung supaya mempelajarinya bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang. Dia bilang teknologi memang tidak bisa dihindari jadi salah satu penyebab pudarnya bahasa daerah. Namun hal itu bisa dimanfaatkan untuk mendekatkan diri dengan anak-anak sekarang, misalnya mengajarkan anak-anak berbahasa Melayu Belitung dengan kartun-kartun animasi dan sejenisnya. Sementara itu, ketika dikonfirmasi terkait riset Museum Kata Andrea Hirata, Dinas Pendidikan Belitung Timur sudah menyiapkan buku modul pelajaran untuk muatan lokal, tradisi, dan budaya Belitung, yang di dalamnya termasuk mengajarkan bahasa Melayu Belitung. Penciptaan buku ajar ini sebagai jawaban atas tantangan global, menjaga serta melestarikan bahasa, tradisi, dan budaya Belitung di zaman sekarang. Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Belitung Timur, Andi Irawan, bilang muatan lokal ini berisi 5 materi yang akan diajarkan dari kelas 1 hingga kelas 6 mulai tahun ini, yaitu bahasa Melayu Belitung, Gawai Belitung, Anyaman, Kuliner Belitung, dan Adat Maras Tahun. Dinas Pendidikan Belitung Timur juga sudah mencetak 500 eksemplar buku ajar muluk adat budaya Belitung ini dan akan disebarkan ke 103 SD di seluruh Belitung Timur. Bupati Belitung Timur, Burhanuddin, mengingatkan generasi muda agar jangan lupakan bahasa ibu. Dia bilang bahasa ibu ini adalah bahasa yang kampung, tapi harus dilestarikan sebagai identitas diri. Memang juga dia mengakui bahwa kebanyakan generasi muda sudah beralih kepada bahasa gaul yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Menurutnya, hilangnya kata-kata tersebut adalah bentuk dari masyarakat yang tidak pernah menggunakan bahasa tersebut dalam kegiatan sehari-harinya atau kata-kata tersebut. Jadi perlahan akan hilang, sama juga dengan misalnya mereka sering memakai bahasa Inggris, maka bahasa Indonesia juga akan terancam punah. Dia sendiri sebagai kepala daerah dalam upaya melestarikan bahasa ini akan bekerja sama dengan para intelektual muda dan budayawan untuk membuat aplikasi digital bahasa Melayu Belitung.
Burhanuddin bilang kemarin dia terbantu dengan teman-teman mahasiswa yang mengikuti kemah budaya program Kampus Merdeka Kemenristek Dikti yang menciptakan kamus digital, yaitu kamus digital berbasis web yang beralamat di bilikbecakap.com yang berisi kata-kata bahasa Melayu Belitung dan sudah memiliki haki. Kemudian sementara itu Medan Tribuners, Ketua DPRD Belitung Timur, Fezi Uktolsea, merespon isu sosial ini dengan bilang akan mengusulkan peraturan daerah tentang bahasa Melayu Belitung termasuk adat, tradisi, dan budayanya menjadi perda inisiatif. Fezi menyayangkan adanya lebih dari 50 kata dalam bahasa Melayu Belitung yang terancam punah. Menurutnya pemakaian bahasa ibu harus lebih sering lagi digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Upaya yang bisa dilakukannya sebagai legislatif yaitu membuat pelestarian ini ada kerangka regulasinya. Dia bersama Badan Pembuatan Perda DPRD akan mengkaji terkait hal tersebut untuk nantinya dijadikan perda inisiatif. Dengan adanya perda ini mulai dari adat, tradisi, kearifan lokal, bahasa hingga pakaian adat akan diatur dan harus diterapkan di berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat nantinya. Dari Gantong, Belitung Timur, wartawan Pos Belitung Brandi Mantoro melaporkan. Kembali ke studio, Mei. Baik, terima kasih rekan Brian atas laporan Anda dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan penulis Andrea Hirata. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya. Iya, gurindam pas nih. Kamera roll action. Alhamdulillah usulanku sejak belasan tahun lalu dalam rangka melestarikan bahasa Melayu Belitung dengan usulan utama supaya pemerintah tempat birokrasi atau dinas pendidikan mengajarkan bahasa Melayu Belitung di sekolah-sekolah mulai mendapat tanggapan positif dari birokrat dan dinas tempat dan juga dari media Pos Belitung. Semua ini demi menyelamatkan bahasa Melayu Belitung yang mungkin terlalu dramatik kalau aku bilang mulai langka, namun riset empirik yang bisa saya buktikan dan di muka media sendiri terbukti bahwa sudah lebih dari 50 kata asli Melayu Belitung tidak dipahami apalagi diucapkan oleh generasi muda Belitung. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.